Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ina Sentia Dian Pramesti, mahasiswa Prodi BK Unika Atmajaya angkatan tahun 2017. Nah, siapa sih di antara teman-teman yang merasa bingung ketika ditanya soal apa sih kelebihan yang kamu miliki, kemampuan apa yang kamu miliki, dan bidang apa yang paling kamu sukai dan kamu kuasai? Hayo, apakah kamu salah satunya? Ketika kita merasa bingung dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan tersebut, artinya kita belum mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang build your power from your potential. Jadi, kita akan berproses bersama untuk menemukan potensi yang ada dalam diri kita yang berguna untuk membangun kekuatan yang ada dalam diri kita. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, teman-teman mampu menemukan potensi yang ada dalam diri teman-teman melalui tes DISC. Yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi tingkat keyakinan diri teman-teman akan kemampuan yang teman-teman miliki. Dan yang ketiga, teman-teman mampu menetapkan langkah-langkah untuk mengembangkan potensi yang teman-teman miliki. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan mengenali diri melalui tes DISC. Apa sih tes DISC? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian kita akan mengidentifikasi keyakinan diri kita akan kemampuan yang kita miliki. Dan yang terakhir, kita akan bersama-sama membuat rencana langkah-langkah untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, sekarang kita akan mulai ke tahap inti. Saya berharap teman-teman bersedia untuk menyimak dan mendengarkan penjelasan saya dengan baik ya. Apakah teman-teman sudah siap? Tahu gak sih teman-teman bahwa setiap individu mempunyai potensi dan kemampuan di dalam dirinya untuk memecahkan masalah mereka sendiri dan memiliki kapasitas untuk merancang solusi-solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi. Nah, hal tersebut juga berlaku dalam bidang karir loh. Jadi, individu dipandang mampu mengambil keputusan karirnya sendiri sebab individu memiliki potensi dalam dirinya dan individu mampu merancang perencanaan karirnya sehingga ketika ia memiliki masalah dalam karir, ia mampu menemukan solusi atas permasalahan itu. Jadi, dengan mengenali potensi diri, kita akan lebih mudah menemukan bidang pekerjaan apa saja yang akan kita jalani dan pastinya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Sebagai langkah awal, kita mengenali potensi diri, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengisi tes DISC. Apa sih tes DISC itu? Tes DISC merupakan singkatan dari Dominance, Influence, Steadiness, dan Compliance. Tes ini disusun oleh Hippocrates yang bertujuan untuk menggali karakteristik umum, kekuatan dalam kelompok, kelemahan karakter, dan ketakutan dalam diri, serta saran bidang pekerjaan apa saja yang sesuai dengan masing-masing kepribadian. Sekarang, silakan teman-teman mengisi tes DISC terlebih dahulu ya. Tes dapat diakses di link yang ada di description box. Sekarang videonya di-pause dulu dan selamat mengerjakan. Jangan lupa ya untuk like lagi. Nah, gimana hasilnya teman-teman? Udah pada tahu kan? Oke, kalau gitu kita akan kupas satu persatu mengenai masing-masing dari kepribadian ya. Pertama itu ada dominance. Individu dengan karakter dominance memiliki ciri yaitu cepat dalam memutuskan, tegas, memiliki ego yang tinggi, dapat diandalkan, berani mengambil risiko, dan mempunyai inisiatif yang tinggi. Kelemahannya yaitu suka melanggar, sikap argumentatif, menolak rutinitas, sok berkuasa, dan selalu ingin memimpin. Pekerjaan apa sih yang cocok untuk tipe dominance ini? Pekerjaan cocok yaitu direktur, leader, owner,
perusahaan, dokter, dan para medis. Yang kedua ada influence. Karakter influence ini adalah karakter yang antusias, bersemangat tinggi, percaya diri, optimis, persuasif, bicaranya aktif, impulsif, dan sangat emosional. Individu yang memiliki karakter influence memiliki beberapa kelemahan, yaitu suka mencari popularitas daripada hasil kerja nyata. Yang kedua, kurang detail. Yang ketiga, terlalu menggunakan bahasa tubuh. Dan yang terakhir, mendengar hanya bagian kesukaannya saja. Nah, pekerjaan yang cocok untuk individu dengan tipe influence ini yang pertama, presenter, penyiar, pengacara, tour leader, dan selebriti. Yang ketiga ada steadiness. Orang dengan tipe kepribadian steadiness memiliki ciri umum dapat menjadi pendengar yang baik, team player, posesif, stabil, dapat diprediksi, mampu memahami orang lain, dan bersahabat. Tipe steadiness cocok untuk bekerja sebagai konselor, konsultan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang melibatkan orang lain. Tipe ini merupakan tipe yang people person. Sedangkan yang terakhir yaitu compliance. Compliance itu ciri umumnya individu dengan karakter ini memiliki ciri umum yaitu akurat, analitis, cermat hati-hati, fact finder, presisi tinggi, standar kerja tinggi, dan sistematis. Kelemahan dari karakter ini adalah dia membutuhkan banyak batasan yang jelas, terikat pada prosedur yang metode, dan sangat detail, serta tidak mengungkapkan perasaan dan cenderung menerima segala argumen. Umumnya, tipe compliance ini mampu bekerja di bidang keuangan, komputer, hakim, dan notaris. Nah, berdasarkan hasil tes, gimana nih menurut kalian? Apakah udah sesuai dengan apa yang kalian rasakan terhadap diri sendiri? Lalu, berdasarkan tes di ISC, karakteristik dan kekuatan mana sih yang kalian rasa sangat sesuai dengan diri kalian? Coba deh pilih salah satu. Udah? Kalau udah, sekarang coba kalau diukur dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin sih kalian sama kemampuan tersebut? 1 itu sangat tidak yakin, 10 itu sangat yakin. Contohnya nih, misalnya saya suka bicara di depan umum, skala yang saya kasih adalah 8. Coba deh kasih tahu ke saya di kolom komen ya. Selanjutnya, kita akan merencanakan langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Contohnya nih, kayak tadi, saya kan suka bicara di depan umum. Gimana sih cara ngembanginnya supaya saya makin lancar nih bicara di depan umum? Yaitu dengan cara mencoba memberanikan diri menjadi MC di acara sekolah, atau ikut nih lomba-lomba storytelling, atau ikut public speaking dan sebagainya. Nah, kasih tahu saya juga ya di kolom komen langkah-langkah apa saja sih yang kalian lakukan untuk mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri kalian. Wah, nggak terasa nih, kita sudah di ujung kegiatan. Bagaimana perasaan kalian? Senang gak sih sama kegiatan kayak gini? Kalau senang, kasih tahu di kolom komentar ya. Nah, tadi kita sudah mengenali potensi yang ada dalam diri kita melalui tes DSC. Lalu, kita juga sudah mengidentifikasi keyakinan kita terhadap potensi yang kita miliki. Dan
kita juga sudah nih membuat rencana untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Dengan demikian, jadi semakin paham bahwa mengenali potensi diri itu sangat penting loh bagi keputusan karir kita nantinya. Selain itu, dengan mengenali potensi diri, kita mampu membangun kekuatan diri sehingga kita berkembang sebagai individu yang mampu menemukan solusi bagi permasalahan kita dengan menggunakan kemampuan yang kita miliki. Terima kasih ya teman-teman sudah mau mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menghadirkan insight juga bagi teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.